Bab 40. Pernikahan untuk balas dendam. Nataya terlelap di sofa ruang tamu, rupanya setelah berbicara banyak dengan Naisa ia seketika tertidur saat Naisa tengah menjawab panggilan dari Airin mengenai No yang ditangani sang adik. Naisa tidak tega membangunkan pria itu, ia berjalan ke kamar untuk membawa bantal dan selimut. Beruntung sofa ruang tamu yang ada di rumah itu lumayan panjang, sehingga tubuh Nataya tidak akan sakit harus ketekuk-tekuk. Naisa mengangkat kepala Nataya dan menaruh bantal di sana. Ia kemudian menyelimuti tubuh tinggi itu sepintas ia melihat wajah tampan dokter muda yang baru beberapa menit bersepakat bahwa mereka berpacaran. Naisa melihat gurat lelah di wajah tampan Nataya. Naisa memindai garis wajah Nataya, dan satu kata keluar dari bibirnya, sempurna. Wajah Nataya benar-benar menampilkan ketampanan yang sempurna. Sesaat dia merasa minder dengan pemuda yang tengah ia pandangi itu. "Nat, apa yang kau suka dariku? Kau begitu tampan, berprestasi, aku yakin banyak gadis-gadis muda yang mengejarmu. Tapi mengapa kau memilihku yang notabene-nya lebih tua darimu dan lebih-lebih aku ini janda?" Karena cinta itu tidak memiliki alasan Nuna. Naisa terkejut, rupanya Nataya tidak tidur. Dia sungguh malu dengan apa yang sudah ia lakukan itu. "Kamu tidak tidur." "Tidur, tapi terbangun saat Nuna memberiku bantal." Naisa mendengus. Ia pun segera bangkit dari duduknya dan hendak masuk ke kamar. Tapi tangannya ditarik oleh Nataya sehingga tubuhnya jatuh tepat di atas tubuh Nataya. Naisa ingin berdiri bangkit dari tubuh Nataya, tapi pemuda itu menahannya. Bahkan ia menahan tubuh Naisa agar tidak bisa bangun. Pandangan mereka beradu. Sesaat Naisa diam karena lagi-lagi terpesona dengan wajah Nataya. Namun sejurus kemudian ia bisa menguasai dirinya dan berusaha memberontak agar Nataya melepaskannya. "Nat, lepasin, nanti dilihat orang dikiranya kita macem-macem. Biarin, siapa takut. Biar sekalian bisa dinikahin. Nat, jangan aneh-aneh. Itu aku belum tutup pintu loh. Jadi kalau udah tutup pintu boleh nih aneh-aneh." Naisa sungguh bingung harus bicara bagaimana dengan bocah ini. Sekuat tenaga Naisa berusaha melepaskan diri maka semakin erat Nataya memeluk Naisa. Pria itu malah sengaja memejamkan matanya. Sebuah langkah kaki mendekat dengan benar-benar pelan. Naisa yang melihat siapa yang datang sungguh-sungguh terkejut. Orang itu meletakkan jarinya di bibir sebagai tanda untuk Naisa agar diam. Tapi percayalah Naisa sungguh malu setengah mati. Rasanya ia ingin menenggelamkan tubuhnya di dasar laut terdalam. "Aduh, sakit. Nuna, mengapa kau menjewerku? Bagus, bagus ya kamu. Malam-malam begini gangguin anak gadis orang. Sepertinya Mama harus minta Uncel Drake buat mengawal kamu langsung ya. Mama, mengapa Mama bisa di sini?" Ya, orang yang datang dengan perlahan-lahan adalah Silia. Tentu saja kemampuan mengendap-endap Silia masih mumpuni sehingga lawan tidak akan menyadari kehadiran dirinya. "Maaf ya Naisa, anak tante emang suka rusuh. Tante harus bawa balik anak ini dulu. Sekali lagi maaf ya Naisa." "Tidak apa-apa tante." Silia masih menarik telinga sang putra sulung. Sungguh dia amat gemas melihat kelakuan putranya tadi. "Ma, lepasin. Malu sama Nuna." Silia bergeming, ia acuh dengan gerakan protes sang putra.
Silia terus menarik Nataya hingga keluar rumah. "Sayang, sampai jumpa esok." Teriakan Nataya tentu saja membuat Naisa mendelik. Sungguh bocah itu sangat frontal. Bahkan di depan sang mama ia berani memanggilnya sayang. Naisa hanya tersenyum kaku saat Silia berpamitan pulang. "Ma, motor Nat. Akan ada orang yang bawa. Kamu ini ihonat, bisa-bisanya begitu." Dan, dimulailah ceramah panjang sang mama. Mau tidak mau Nataya harus mendengarkan kata demi kata yang keluar dari bibir wanita yang sudah melahirkannya itu. Bahkan sampai di dalam rumah, Silia masih menggerutu. Dika yang baru saja kembali dari rumah sakit dibuat terkejut dengan anak dan istrinya. "Sayang, ada apa ini? Anakmu tuh Mas, gangguin anak gadis orang malam-malam begini." Tatapan tajam langsung menghubus Nataya. Ia bisa merasakan papanya itu marah. Opa, dengerin penjelasan Nataya dulu. Itu semua tidak seperti yang mama dan papa pikirkan. Kedua orang tua itu kini duduk dengan menghadap putranya. Mereka mendengarkan setiap kata demi kata putranya. Kini keduanya pun paham, namun tetap saja baik Dika maupun Silia tidak membenarkan tindakan Nataya yang malam-malam keluar untuk mengunjungi seorang wanita. "Apa kamu mau?" Naisa dicap sebagai janda kegatelan yang suka menggoda. "Enggak lah Pa. Awas aja jika ada yang bicara buruk tentang Nuna." Dika mendengus kesal. Putranya tengah berada di dalam fase jatuh cinta akut dan bucin level dewa. Makanya itu, kalau kamu nggak mau Naisa diomongin macem-macem, kamu juga harus jaga sikap. "Iya Ma, Nataya mengerti. Nataya akan hati-hati. Maaf. Good, kembalilah tidur. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Naisa. Mama sudah mengirim beberapa orang untuk menjaganya. Mama yakin tidak akan mudah siapapun untuk menyentuhnya." Nataya tersenyum, ia pun mengucapkan terima kasih lalu mencium pipi sang mama dan kemudian berlari ke kamarnya. Silia hanya bergeleng-geleng melihat tingkah sang putra. "Ya Allah Mas, kelakuan anakmu membuatku pusing. Jika kau tahu apa yang dilakukan tadi." "Memang apa yang dia lakukan?" Silia kemudian ceritakan apa yang dia lihat. Mungkin Nataya masih beruntung karena saat ia mencium Naisa, sang mama belum datang. "Ya Allah, ini anak. Benar-benar ya. Hai shh. Aku tidak tahu jika Juna tahu kelakuan anak kita ini sayang. Aku benar-benar ingin segera menikahkan dia. Takut dosa jika lama-lama begini." Silia mengangguk setuju. Ia juga tidak mau anak-anak terjerumus di hubungan yang tidak sehat. Terlebih mengenai seks di luar nikah. Baik Dika maupun Silia bergidik ngeri. Silia pun terus meminta Drake untuk mengirim orang-orangnya untuk mengawasi Nataya. Ia harus menggantinya secara berkala, karena anak itu benar-benar mewarisi sikap kewaspadaannya. Tidak mudah bagi anggota Wild Eagle mengawasi Prince dan Princess dari sang Queen mereka. Bahkan Drake sendiri mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mudah. Namun meskipun begitu mereka harus bisa melaksanakan tugas tersebut. Walaupun Nataya dan Nadita menguasai bela diri yang lumayan mumpuni, tetaplah Silia harus waspada. Dunia bawah masih hidup dan berkembang hingga saat ini. Ia harus selalu waspada dan jangan sampai kecolongan. Bukan hanya karena sebuah ketakutan semata. Akan tetapi saudara kembarnya Arduino yang juga sudah pensiun dari dunia mafia sampai saat ini pun masih selalu waspada dan menjaga anak serta istrinya.
Karena masih ada beberapa pihak yang menginginkan nyawa mereka meski mereka sudah tidak berkecimpung di dunia bawah. Bab 41. Pagi harinya, Silia dan Dika menegaskan kembali kepada Nataya agar tidak berbuat sembarangan kepada Naisa. Dia tetap harus menjaga jarak agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Apa mengerti? Iya Pak, mengerti. Kau tahu Nat, Papa nggak ada ya peluk-peluk mamamu saat kita belum nikah. Nataya hanya memanyunkan bibirnya. Dia tidak tahu saja jika mama papanya itu tidak pacaran alias dinikahkan karena kegrebek warga. Jika Nataya tahu pasti Dika akan habis dicengin olehnya. Iya Pak, iya. Memangnya Kak Nataya meluk ceweknya Pak? Haish Dita, bocil nggak usah ikut komen. Dan kelarin sarapannya terus berangkat sekolah. Kini giliran yang manyun. Ia sungguh kesal selalu dibilang bocil oleh papa dan kakaknya. Hanya mamanya yang tidak memanggilnya begitu. Mah. Ya sayang, kenapa Ma, beberapa hari ini Dita merasa ada yang memata-matai Dita. Tapi bukan orang dari Uncel Drake. Ini berbeda. Dita bisa merasakannya. Silia dan Dika saling pandang. Kedua orang tua itu sedikit heran dengan apa yang dikatakan sang putri. Pun dengan Nataya, ia juga ikut terkejut dengan apa yang diucapkan adiknya. Kamu punya musuh dek di sekolahan? Enggak Kak, enggak ada. Dita nggak pernah musuhan sama temen-temen. Malah mereka semua baik ke Dita. Kini Nataya yang mengerutkan keningnya. La pun ikut heran dengan penuturan sang adik. Ma, Pa, hari ini aku yang akan antar jemput Dita. Kebetulan hari ini kan kuliah, jadi nggak ke rumah sakit. Dika mengangguk diikuti dengan Silia. Namun Silia sudah mengambil ponselnya untuk menghubungi Drake. Semua terdiam saat Silia berbicara di telepon. Mereka sudah tahu bahwa Silia akan jadi seseorang yang berbeda saat tengah berbicara dengan Wild Eagle. Setelah menghubungi Drake, kini Silia menghubungi Arduino. Ia benar-benar tidak ingin kecolongan apapun yang berakibat buruk untuk keluarganya. Bagaimana Ma? Uncel Drake akan mencoba meretas CCTV sekitar sekolahan adik. Biar kita bisa lihat siapa kira-kira orang itu. Sedangkan Uncel R, dia sementara ini tidak bisa mengetahuinya. Karena tidak ada yang mencurigakan yang mendekat ke arah keluarga Uncel. Jadi kalian harus waspada oke? Mas, kamu juga. Dika dan kedua anaknya mengangguk mendengar setiap apa yang diucapkan Owen di rumah mereka itu. Seketika pikiran Nataya tertuju kepada Naisa. Ma, bisakah Mama mengirim pengawalan untuk Naisa dan Ray? Tenang saja, semuanya sudah Mama amankan. Lagian ayah mereka memang secara khusus meminta anak-anak mereka dilindungi oleh Wild Eagle. Sepertinya Arjuna Dewantara memiliki musuh. Bahkan dia minta tolong kepada Wild Eagle untuk mengawasi keluarga mantan suami Naisa. Bukannya tenang, Nataya malah tampak semakin cemas. Silia yang melihat raut wajah putranya mencoba untuk meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Orang-orang yang dikirimkan oleh Wild Eagle adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus setara tentara bayaran. Ma, Pa, apa Om Juna punya masalah dengan keluarga Sasongkoya? Keluarga dari mantan suami Nuna. Maksudku masalah yang serius gitu. Terus apa Om Juna punya musuh lain ya? Maksud kamu bagaimana Nat? Begini Pak, Nataya inget banget saat SMA. Itu pertama kali Nataya kenal dengan Ray. Nataya pernah nolongin Ray,
Waktu itu Ray mau diculik Pa. Astagfirullah. Dika dan Silya sungguh terkejut dengan cerita sang putra. Mengapa hal sebesar itu baru disampaikan Nataya sekarang? Tapi bukan itu poinnya. Poin utamanya adalah Arjuna Dewantara memiliki musuh yang mungkin sekarang bisa membahayakan keluarganya terlebih anak-anaknya. Entah mengapa Silya merasa harus ikut membantu keluarga tersebut. Bahkan Silya berpikir untuk menghubungi sahabat karibnya, Mersun untuk mencari siapa orang di balik semua yang terjadi ini. Sayang apa orang yang mengikuti Dita ada hubungannya dengan penculikan Ray beberapa tahun silam. Entah Mas, aku belum bisa mengambil kesimpulan. Tapi jika dilihat, tidak ada hubungannya kan Mas. Kita juga mengenal keluarga Dewantara hanya sebatas beliau adalah pemegang saham terbanyak di RS Mitra Harapan. Aku malah khawatir orang yang membuntuti Dita adalah musuhku di masa lalu. Wajah Silya tampak sendu, Dika cukup paham dengan apa yang diucapkan sang istri. Begitu juga kedua anak mereka. Baik Dita maupun Nataya tahu asal-usul keluarganya. Kedua anak itu berdiri lalu memeluk sang mama. Mama hebat dengan semua yang mama sudah lakukan, ucap Nataya. Iya Ma, Dita bangga punya mama. Mama adalah wanita kuat. Dita bahkan ingin seperti mama, tukas Dita menimpali sang kakak. Dika sungguh bersyukur, putra-putrinya sungguh menerima masa lalu ibu mereka. Namun seketika Dika mengerutkan keningnya saat mencerna lagu perkataan sang putri. Dita mau kayak mama, jadi mafia gitu. Astagfirullah Papa. Bukan gitu, tapi setelah dipikir-pikir Dita sekarang tahu mau jadi apa. Semuanya menatap penasaran terhadap anak gadis satu-satunya keluarga itu. Mereka menanti Dita mengatakan kalimatnya yang menggantung. Dita mau masuk militer aja. Apa? Semua terkejut tanpa terkecuali. Silya bahkan memastikan apa yang dikatakan sang putri. Ibu dua anak itu tidak mungkin salah dengar karena semua di meja makan itu ikut terkejut dengan ucapan Dita. Maksud Dita gimana? Iya Ma. Dita mau masuk militer aja. Mau sekolah di akademi militer. Di kota Mtuh, tanah kelahiran Kak Kiran istri dari Abang Kai kan akademi militernya bagus. Terkenal lagi. Silya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan Dika wajahnya berubah pias. Bagaimana ia bisa melepaskan putri kecilnya bersekolah di militer? Dika sudah menggeleng keras tanda dia tidak setuju. Nak, kenapa harus militer? Bisnis kek, koki kek, atau apa gitu? Mamamu dulu sudah buat papa sering spot jantung. Lah ini kamu mau ikuti jejak mamamu tapi dalam versi yang legal. Haduh papa nggak kebayang deh tiap hari mikirin kamu. Belum kalau kamu dikirim ke daerah konflik, belum nanti kalau kamu harus menghadapi perang. Haduh mules papa belum apa-apa juga. Silya dan Nataya ingin sekali tertawa melihat ekspresi Dika. Namun keduanya sebisa mungkin menahannya. Ibu dan anak itu tahu saat ini kepala keluarga mereka benar-benar tengah dilanda kecemasan karena perkataan sanak putri. Pa, jangan mikir kejauhan apa. Seandainya itu terjadi masih lama juga, ucap Dita mencoba menenangkan papanya. Tapi tetap saja sang papa tidak ada tenang-tenangnya. Pria parubaya itu terlanjur berpikir yang tidak karuan. Baiklah, meeting pagi ini kita akhiri ya. Kak, antar adek ke sekolahnya ya. Mama sama papa juga berangkat.
Nataya dan Dita mencium tangan kedua orang tuanya bergantian lalu mereka berangkat bersama. Sedangkan Dika, ia hanya membuang nafasnya dengan kasar. Sebenarnya ia sudah memprediksi hal ini. Prediksi mengenai salah satu anaknya yang akan mengikuti jejak sang istri. Namun ia tidak menyangka jika malah Dita lah yang menginginkannya. Bab 42. Di tempat lain, Dwi sudah terbang ke negara tempat di mana sang adik berada. Siapa lagi kalau bukan Erika Sasongko? Rupanya Erika oleh Dwi disembunyikan di Myanmar. Menurut Dwi orang tidak akan berpikiran ia akan menyembunyikan seseorang di negara itu. Dwi sungguh senang saat Erika sama sekali tidak lagi membicarakan mengenai Juna. Bagaimana? Apakah kau senang di sini? Bang, aku mau pulang ke tanah air. Aku sungguh tidak betah di sini, Bang. Bagaimana tidak betah jika di sini kamu hidup bersama suamimu Erika? Rupanya Erika oleh Dwi dinikahkan kepada seorang pria yang pernah membantunya dalam mendirikan perusahaan air mineral Tirta Segar. Saat mereka benar-benar terpuruk ada seseorang yang membantu namun dengan imbalan menikahkan adik perempuannya kepadanya. Tentu saja hal tersebut bukanlah sesuatu yang besar buat mereka. Terlebih waktu itu Erika habis kecelakaan dan membutuhkan biaya yang banyak untuk mengobati kecelakaan hasil ulah ayah dan abangnya sendiri. Pria tersebut adalah seorang yang kaya raya yang memiliki banyak bisnis di luar negeri. Meskipun Erika menolak pada waktu itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa mereka ketahui bisnis yang dimaksud adalah perdagangan manusia. Halo Dwi, long time no see. Bagaimana kabarmu? Halo Peter, aku baik. Hanya aku punya masalah dengan seseorang. Apakah orang itu? Ya, tentu saja, siapa lagi? Dari dulu aku minta kau melenyapkan secepatnya tapi kau terlalu lemah. Aku ingin menghancurkannya pelan-pelan melalui putrinya, namun rupanya putraku amat bodoh. Ia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kelemahan Arjuna Dewantara adalah keluarganya. Namun aku sungguh menganggap mereka remeh. Keduanya berbincang serius. Peter yang kini menjadi suami Erika tahu betul apa yang menjadi masa lalu keluarga Sasongko. Dia pula yang waktu itu meminta orang untuk melakukan percobaan penculikan terhadap Ray. Namun rencananya gagal karena Ray ditolong oleh seorang bocah. Dan mereka selalu bersama setelah itu. Peter dibuat bingung karena bocah tersebut selalu dijaga oleh orang-orang yang profesional. Sehingga ia kesulitan untuk mendekatinya. Terlebih saat Ray di Korea, Peter tidak dapat melakukan apapun karena di sana bukan bagian dari daerah kekuasaannya. Lalu apa rencanamu? Aku ingin menghancurkan mereka secara bersamaan agar mereka menderita bersama. Buat mereka mati segan hidup pun tak mau. Itu soal mudah, asalkan kau mau memberiku akses mudah untuk menembus pasar di tanah air. Tenang saja itu bukan hal yang sulit. Peter tersenyum smirk. Rupanya menggunakan Atwi Sasongko adalah jalan yang mudah. Tentu saja hal tersebut membuatnya semakin mudah mencari mangsa di negara yang mempunyai banyak pulau ini. Entah apa yang Peter pikirkan. Entah dia tahu atau tidak jika di tanah air masih ada Arduino dan Queen yang memiliki akses terhadap dunia bawah yang ada di tanah air. Aku yakin ini akan mudah. Apalagi Wild Eagle dan Black Wolf sudah tidak ada. Maka akan mudah untukku menembus pasar gelap di tanah air. Juna saat ini berada di markas Wild Eagle. Entah mengapa dia merasa harus mendatangi markas detektif swasta tersebut.
Dan betapa terkejutnya dia saat melihat seseorang di sana. Nyonya Silia, apa yang Anda lakukan di sini? Silia tentu ikut terkejut melihat Juna yang berada di markas Wild Eagle. Biasanya memang Silia tidak pernah datang pagi-pagi begini, namun karena sesuatu yang begitu mendesak yakni tentang keselamatan putrinya membuat Silia absen dulu dari perusahaan. Dan, tentu saja Ian yang jadi korban jika Silia tidak datang ke perusahaan. Tuan Juna. Saya. Belum selesai Silia menyelesaikan ucapannya. Muncul Drake dari luar. Rupanya dia tengah membeli sarapan. Queen, Arjuna Dewantara minta pengawalan ekstra untuk. Drake mendapat tatapan tajam dari Silia. Sungguh ia tidak tahu jika di sana ada Juna. Juna pun semakin mengerutkan keningnya melihat interaksi Drake dan Silia. Dan sebutan Owen itu sungguh membuat Juna kebingungan. Haish, identitasku terbongkar sekarang. Silia membuang nafasnya kasar. Ia pun meminta Juna untuk masuk terlebih dulu. Mau tidak mau dia harus menjelaskan kepada ayah dari wanita yang disukai putranya itu. Silahkan duduk Tuan Juna. Juna mengangguk, ia pun segera duduk di tempat yang disediakan. Silia pun ikut duduk di sana. Kini keduanya saling berhadapan. Baiklah Tuan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang Anda lihat saat ini. Ya, saya Silia A.K. Owen adalah ketua atau pemimpin dari Wild Eagle. Juna tentu saja terkejut, sungguh keluarga Dr. Dika ini bukan keluarga sembarangan. Juna hanya mengangguk-angguk tanpa bisa mengucapkan apapun. Dia masih sedikit syok mengetahui fakta tersebut. Oh iya Tuan, apa benar Anda ingin mengetatkan perlindungan untuk keluarga Tuan? Iya Nyonya, Anda betul sekali. Saya merasa ada yang mengancam keselamatan keluarga saya. Oh iya saya ingin mengucapkan terima kasih, mungkin ini sedikit terlambat. Tapi sungguh saya mengucapkan terima kasih karena Dr. Nataya sudah menolong anak-anak saya. Saat masih SMA, Dokter Nataya telah menolong Ray dari penculikan. Dan yang kedua belum lama ini Dokter Nataya sudah menolong putri saya dari KDRT. Silia tersenyum, ia mengangguk pelan. Kemudian ia pun membahas mengenai pengamanan terhadap keluarganya. Lagi-lagi Juna terkejut karena sebelum ia minta rupanya Silia sudah mendapatkan orang-orang profesional di sekeliling keluarga Juna. Juna pun sedikit heran, mengapa Silia bergerak lebih cepat darinya. Maafkan saya Tuan. Semua itu Nataya yang meminta. Hufet, rupanya dia senang sekali, mengganggu, putri Tuan. Putra saya menyukai Naisa. Masya Allah terima kasih sekali lagi. Putra Nyonya memang luar biasa. Rupanya ucapan Ray tempo hari bukanlah bercanda. Jujur saya merasa minder dengan keluarga Anda Nyonya. Keduanya terlibat pembicaraan mengenai anak-anak mereka. Tampaknya Juna memberikan jalan kepada Nataya untuk mendekati Naisa. Silia tentu saja bernafas lega. Restu sudah didapat dari si ayah, tinggal mendapatkan hati si wanita agar ia dan Dika bisa secepatnya melamar putri dari Arjuna Dewantara tersebut. Maaf Tuan jika ini sedikit masuk ke ranah pribadi Tuan. Apakah Anda sedang menyelidiki keluarga Sasongko? Apa keluarga Anda bermusuhan dengan keluarga mereka? Ini yang masih saya bingungkan Nyonya. Entah kesalahan apa yang keluarga Dewantara lakukan hingga membuat Dwi Sasongko begitu membenci kami. Bahkan dengan sengaja ingin menggunakan Naisa sebagai alat membalas dendam.
Saya sedang meminta sepupu saya untuk menyelidiki di perusahaan DCC apakah pernah ada nama Sasongko. Silia secara garis besar mulai paham dengan apa yang terjadi. Ia pun menyarankan kepada Juna agar lebih berhati-hati lagi. Silia juga mengatakan untuk jangan terlalu khawatir. Waspada boleh, takut jangan. Bab 43. Nataya yang sedang off di rumah sakit sejenak berhenti di depan gedung sekolah Dita. La menyempatkan diri untuk melihat keadaan sekitar. Beruntung kelas pertama perkuliahannya dimulai pukul 9. Nataya melihat ke beberapa penjuru, namun tidak ada yang mencurigakan. Hanya ada beberapa orang dari Wild Eagle. Salah satu dari mereka pun menghampiri Nataya. "Maaf Tuan Muda, apakah ada masalah?" "Ya, kemarin Dita merasa diikuti oleh orang asing. Kalian lebih waspada. Jangan sampai kecolongan. Jika terjadi apa-apa dengan adikku kalian akan menerima akibatnya." "Siap laksanakan." Orang tersebut segera pergi dari hadapan Nataya. Dokter muda yang tengah mengambil spesialis itu akhirnya kembali menaiki motor miliknya dan melesat pergi menuju kampus. Namun sepanjang perjalanan ia tidak habis-habisnya berpikir mengenai orang yang mengikuti Dita. Dia juga mengingat saat Ray hampir diculik beberapa tahun silam. Nataya merasa semuanya tampak seperti benang kusut. Apa mereka saling berhubungan? Tapi masa sih? Kan aku sama Ray nggak ada sangkut pautnya. Apa ini musuh mama di masa lalu yang baru muncul, tapi... entahlah. Yang jelas saat ini keamanan mereka semua terjamin. Aku harap tidak akan terjadi apapun baik Dita, Ray, dan Nuna semuanya harus baik-baik saja. Di Star Building, seperti arahan Naisa, Ray mulai melakukan kerja nyata. Bukan hanya melalui konsep yang ada di pikirannya melainkan semua harus terrealisasi dalam sebuah tindakan. Staf Dino sungguh takjub dengan kemampuan pangeran keduan Star Building tersebut. Mereka semua tidak menyangka bahwa Ray benar-benar memiliki kemampuan memimpin sebuah tim. Di mana tim tersebut adalah salah satu tim besar Dino. Siapa yang tidak mengenal Naore Outdoor? Para penggila olahraga outdoor bahkan menjadikan No salah satu brand favorit mereka. Oleh karena itu Ray sangat antusias untuk menjadikan No lebih dikenal lagi bahkan bila perlu sampai ke luar negeri. Lalu untuk produk baru apa dulu yang sebaiknya kita keluarkan? Tanya salah satu orang yang berada di sana. Kemarin kita sudah mengeluarkan sepatu bukan? Kali ini mari keluarkan jaket dengan warna-warna yang lebih warm sekalian keluarkan untuk woman series-nya. Banyak wanita yang mulai menyukai olahraga outdoor sekarang. Bagian desain silahkan meliarkan imajinasi kalian lalu berikan hasilnya kepadaku dengan segera. Hal tersebut menjadi pembahasan terakhir di tim No. Semua kembali ke pos kerja masing-masing dan Ray tersenyum puas. Meeting kali ini berjalan sesuai kemauannya. Pria itu kemudian keluar dari kantor No dan hendak menuju ke ruangan sang kakak. Sebenarnya di No dia juga punya ruangan sendiri, tapi Ray lebih suka berada di ruangan Naisa. Semua itu karena ia senang mengobrol dengan sang kakak dan sesekali menjahilinya. "Hei Babe, apa tengah sibuk?" Bab beb, cari bebmu sendiri sana. Jangan aneh-aneh Ray yang nggak tahu mbak beneran dikira cewekmu nanti." "Halah, nggak mungkin. Semua di gedung ini tahu aku adikmu mbak. Lagian bebku belum kelihatan hilalnya." Ray menghempaskan tubuhnya di sofa ruangan Naisa. Sedangkan Naisa hanya memutar bola matanya malas.
Airin yang berada di sana hanya terkekeh geli melihat kelakuan kakak beradik itu. Hingga gadis itu teringat sesuatu hal. Ia pun tergelitik untuk mengatakannya kepada Ray. Hyung. Opa Rin, Opa. Bodoh amat, aku lebih suka memanggilmu Hyung. Rin, bersikaplah manis layaknya cewek. Jika kelakuan tomboymu tidak kau ubah kapan kau akan punya suami. Lagian aneh deh, yang tomboy dulu bunda kenapa malah jadi nurunnya ke kamu bukan ke Mbak Nai. Mereka semua tahu jika bunda mereka, Gendis dulunya adalah wanita tomboy. Hal tersebut mereka ketahui dari ayah mereka. Namun hal itulah katanya yang membuat Juna jatuh cinta pada Gendis. Eits! Jangan keliru. Aku udah punya cem-ceman ya Hyung. Mau aku kenalin gak ma temen aku? Ray seketika langsung menegakkan tubuhnya. Selama ini ia tidak pernah tahu Airin punya pacar. Sikap protektif Ray keluar tiba-tiba. Bagaimana tidak, mereka sudah saling mengenal dari kecil. Ray sudah menganggap Airin adik perempuannya. Siapa? Kamu udah punya pacar? Kok nggak hilang sama abang? Iya Rin, kok nggak ngasih tahu mbak? Airin hanya terkekeh geli. Bagaimana dia mau punya pacar? Ihawong cowok yang dia suka udah kayak kulkas 10 pintu. Dinginnya awet bak kutub utara. Hehe belum, aku masih sekedar menyukai tapi belum dicintai. Gubrak. Ray dan Naisa langsung menepuk kening mereka masing-masing. Namun keduanya tentu penasaran siapa pria yang disukai adik mereka itu. Tapi Airin tidak mau memberitahu, ia akan mengatakannya jika sudah bisa meluluhkan hati sang coolman tersebut. Apa yang mau kau katakan tadi Rin? Oh iya lupa, mau ku kenalkan sama temanku. Biar hilal bebek Hyung terlihat. Hai Shoga banget, emang ini zaman Siti Komariah dikenal-kenalin, dijodoh-jodohin. Mata Naisa dan Airin membulat sempurna mendengar ucapan Ray. Siapa Siti Komariah? Mengapa dia dibawa-bawa dalam pembicaraan ini? Sungguh ucapan Ray kadang-kadang di luar dugaan. Siti Nurbaya Furguso bukan Siti Komariah. Teriak Naisa gemas. Oh udah ganti toh. Naisa memutar bola matanya dengan malas mendengar ucapan sang adik. Ia pun memilih melanjutkan apa yang ia kerjakan dan membiarkan Airin yang mengobrol dengan Ray. Wohuo belum tahu dia temen aku kayak gimana. Emang kayak apa dia? Spek bidadari. Cantik, pintar, rajin, solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Beh mantap deh. Ray mengerutkan keningnya, ada sedikit rasa penasaran di hati pemuda tampan yang katanya 11-12 dari salah satu member idol itu. Ray pun meminta foto gadis yang diceritakan oleh Airin itu. Tapi Airin menolaknya. Ia tidak akan sembarangan memperlihatkan foto temannya tanpa seizin temannya. Lah ngapain tadi cerita? Lah akan katanya Hyung gak mau dikenal-kenalin, ya udah kalau gitu aku skip lah. Padahal asli spek bidadari, tahu nggak Hyung? Kalau lihat wajah dia tuh adim bener, temenku itu berhijab. Jadi melihatnya terasa mendinginkan suasana. Ray benar-benar dibuat penasaran terhadap gadis yang diceritakan oleh Airin. Namun itu tadi Airin tidak mau memperlihatkan foto gadis tersebut. Hal itu tentu saja membuat Ray sedikit kesal terhadap Airin. Akan tetapi Airin acuh ia pun kembali fokus melanjutkan pekerjaannya dan meninggalkan Ray dengan sejuta rasa penasarannya. Kamu sengaja ngerjain Ray ya Ri? Bisik Naisa. Hehe iya mbak, biar nggak tengil mulu.
Tuh lihat Doi penasaran begitu, jawab Airin tak kalah pelannya. Keduanya tertawa cekikikan bersama. Namun tanpa mengeluarkan suara, mereka sebisa mungkin menahan tawanya agar tak terdengar oleh satu-satunya pria di ruangan itu. Bab 44. Juna yang baru pulang dari Wild Eagle langsung menuju ke kantor DCC. Ia mendapat pesan dari Dante, sang adik sepupu mengenai permintaannya kemarin. Pria itu bahkan sedikit berlari melintasi lobi perusahaan, semua mata tertuju kepada Juna. Jarang-jarang cucu pertama Dewantara itu mendatangi perusahaan. Apa yang kau dapatkan Dante? Dante tentu saja terkejut, kakak sepupunya itu seperti sangat penasaran mengenai personal data tentang keluarga Sasongko. Duduk dulu Bang, kau sudah tidak muda lagi. Kau terlihat begitu kelelahan. Kamfred Koe Dante, umur kita cuma terpaut 4 tahun. Jangan sok-sokan muda deh. Dante terkekeh geli melihat reaksi sang abang. Hubungan mereka yang dulu sempat tidak baik itu sekarang justru mendekatkan keduanya. Mana data orang itu? Dante langsung menyerahkan sebuah file kabinet yang berisi lengkap data mengenai orang yang memiliki nama Sasongko. Kalimat demi kalimat Juna baca dengan teliti. Ia tidak ingin melewatkan sama sekali. Hingga 15 menit berlalu, akhirnya Juna menyelesaikan kumpulan data tersebut. Koruptor, pernah dipenjara karena penggelapan dana perusahaan. Berarti ini masa-masa almarhum ayah memimpin ya Dante? That's right Bang. Tapi saat aku mulai masuk ke perusahaan orang ini sudah mendekam di penjara. Mungkin almarhum Paman Dharma yang tahu persis kasusnya. Juna mengangguk mengerti, kini ia bisa menganalisa bahwa mungkin kebencian Dwi Sasongko adalah ini. Dante pun menanyakan mengenai apa yang terjadi dan mengapa Juna menginginkan informasi mengenai Sasongko. Juna pun menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Naisa dan apa yang menimpa Rei beberapa tahun silam. Dante tentu saja terkejut. Ternyata ada musuh yang diam-diam ingin masuk ke keluarga mereka. Juna pun meminta untuk Dante agar lebih hati-hati juga menjaga istri dan anak-anaknya. Bagaimanapun mereka juga menyandang nama Dewantara. Ia takut jika Dwi Sasongko gelap mata dan menyerang membabi buta. Ya Allah Bang, segitunya ia itu orang. Apa dia tidak melihat ke dalam diri dan menelaah dengan jelas bahwa memang ayahnya lah yang salah? Hao, orang yang sudah dibutakan dendam dan dikuasai kebencian tidak akan pernah berpikir bahwa mereka salah. Bukankah kau tahu itu? Maaf Bang. Juna tergelak melihat ekspresi adik sepupunya itu. Dante sungguh tahu tentang hal itu. Bagaimana tidak, dia bertahun-tahun membenci Juna hanya karena hal yang sepele. Kebencian itu terus terpuruk hingga akhirnya ia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dante begitu menyesal mengingat dirinya yang hampir mencelakakan abang sepupunya. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah melupakan hal tersebut. Ini sudah lewat puluhan tahun Dante. Jadi lupakanlah. Makasih Bang, dan maaf. Aku sungguh minta maaf. Juna tersenyum lalu menepuk pelan bahu sang adik. Juna yang memang anak tunggal selalu menganggap Dante dan Alina seperti adiknya. Ia pun berpamitan untuk sekalian mampir ke Star Building. Bagaimanapun kedua putra-putrinya harus tahu mengenai masalah ini. Star Building seketika sunyi seperti kuburan saat tiba-tiba Big Boss merek berjalan memasuki lobi perusahaan. Mereka sungguh diam mematung, bagaimana bos besar mereka datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Sungguh semuanya tidak ada yang berani berbicara, padahal Juna sendiri tidak pernah berbuat yang gimana-gimana. Tapi entah mengapa mereka sungguh merasa segan dan takut dengan Juna. Hufet, apa wajahku ini seperti penjahat atau apa? Mengapa mereka melihatku begitu ketakutan? Haish, orang-orang ini. Juna bergumam sambil terus berjalan ke arah lift. Ia harus segera sampai di lantai atas tempat putrinya bekerja. Tring. Pintu lift terbuka. Tampak Airin yang baru saja keluar dari ruang CEO, ruangan Naisa. Airin tersenyum lebar. Gadis itu menghampiri Juna dan meraih tangan Juna lalu menciumnya. Tumban Tuan Juna kemari tanpa memberi kabar terlebih dulu. Ayah Rin. Iya maaf ya, ada apa ayah kesini? Juna tersenyum sambil mengusap kepala Airin. Ia juga menyayangi putri Theo itu seperti putra-putrinya. Namun tentu saja Juna tidak tahu jika Airin menyukai salah satu putra kembar sahabatnya, Rama. Ayah ada perlu sama Naisa. Begitu, masuklah ya. Kebetulan Bang Ray juga di dalam. Airin pamit, masih banyak pekerjaan Airin. Juna mengangguk, ia pun melenggang masuk ke ruangan Naisa. Ruangan yang dulu adalah miliknya kini ia berikan kepada anak-anaknya. Juna tersenyum ditambah dengan rasa haru melihat kedua anaknya tampak asyik bercanda dan meledek satu sama lain. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Naisa dan Ray langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri sang ayah. Keduanya bergantian mencium tangan Juna. Sedangkan Juna mendekap tubuh kedua anaknya itu dengan erat. Naisa dan Ray saling pandang. Mereka merasa ayah mereka tengah merasakan kekhawatiran. Ada apa ya? Tanya Naisa tidak sabar. Ayahnya jarang sekali bersikap begitu. Juna membuang nafasnya dengan begitu berat. Ia pun membawa Ray dan Naisaha untuk duduk. Juna kemudian menjelaskan temuannya di DCC tadi. Bahkan kejadian Ray beberapa tahun silam bisa jadi karena ulah satu orang. Naisa membungkam mulutnya sendiri dengan tangan karena saking terkejutnya. Sedangkan Ray tangannya sudah mengepal erat karena marah. Keduanya sungguh heran, bagaimana bisa ada orang yang begitu jahatnya hingga mengorbankan berbagai banyak cara hanya untuk membalas dendam. Di mana dendam tersebut sebenarnya sungguh tidak beralasan. Maka dari itu, jika kalian menjadi orang tua, selalu tanamkan kebaikan kepada anak-anak kalian. Minta maaf kalau kalian salah. Jangan selalu beranggapan bahwa orang tua selalu benar. Jangan. Itu namanya egois. Keduanya mengangguk mengerti. Selama ini ayah maupun bundanya juga begitu. Mereka akan meminta maaf kalau mereka memang yang salah, tidak ada istilah gengsi. Tapi ngomongin soal anak, Mbak Naituhyah yang bakalan bentar lagi. Plak. Sebuah keplakan tangan mendarat di lengan Ray. Naisa melotot, menatap tajam adik lelakinya itu. Sembarangan, jangan dengerin ya. Mulutnya suka ngaco. Heleh, emang benar. Orang tuh bocah kampret kayaknya dah ngebet banget. Nai sungguh kesal dengan ucapan sang adik. Tetapi tidak dengan Juna. Juna hanya tersenyum simpul. Setelah berbicara dengan Silia, ibu dari dokter, Nataya membuat Juna percaya bahwa Nataya adalah pria yang baik. Tapi untuk saat ini ia tidak akan berkomentar apapun. Ia hanya akan melihat dulu bagaimana perasaan putrinya kepada pemuda itu. Oh iya ya, terus saat ini apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya Nai juga tengah menyelidikinya.
Hentikan penyelidikanmu sayang, kita saat ini hanya bisa menunggu apa yang akan orang itu akan lakukan. Ayah sudah meminta Wild Eagle, organisasi detektif dan jasa pengawalan swasta untuk selalu menjamin keselamatan kalian. Tapi tetap kalian harus selalu hati-hati dan waspada. Baik Ray maupun Nai mengangguk paham. Kali ini mereka sudah tahu siapa musuh mereka, jadi mereka bisa lebih berhati-hati. Bab 45. Dwi Sasongko bersama Erika dan Peter Patterson sampai juga di Bandara Internasional SH. Keduanya langsung disambut oleh orang-orang dari pihak Peter. Hal tersebut tentu saja membuat Dwi dan Erika terkejut. Namun keduanya memilih silent mode dan mengikuti saja apa yang jadi arahan Peter. Bahkan ketika orang-orang Peter membawa ke rumah Dwi Sasongko, pria itu hanya menatap adik iparnya dengan sejuta pertanyaan. Sebenarnya siapa Peter Patterson ini? Sebuah pertanyaan yang terngiang di dalam otak Dwi maupun Erika. Erika yang notabene-nya adalah istri Peter saja tidak pernah tahu apa pekerjaan sang suami. Selama ini Erika hanya berada di rumah menemani Peter. Peter hanya akan sesekali keluar rumah jika ada urusan mendesak yang disampaikan oleh tangan kanannya. Satu hal lagi, Peter tidak pernah menginginkan seorang anak. Padahal Erika sungguh ingin. Suatu ketika saat Erika hamil, Peter meminta istrinya itu untuk mengaborsinya. Sebenarnya itu adalah ketakutan Peter. Pekerjaan yang ia jalani saat ini membuatnya enggan untuk memiliki anak. Terlalu overthinking dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Jadi apakah kalian akan tinggal bersama kami? Tidak Dwi, aku sudah menemukan rumah untuk kami tinggali. Jadi kami hanya akan mengantarmu pulang saja. Dwi mengangguk, dia tidak lagi ingin berkata banyak. Pada saat-saat tertentu dia agak sedikit ngeri melihat tatapan tajam Peter. I come back Gwyn. Long time no see. Aku sungguh tidak sabar menantikan pertemuan denganmu ratuku. Peter tersenyum devil. Senyum yang tidak seorang pun tahu apa di balik senyuman mengerikan itu. Peter melihat keluar jendela, ia sungguh antusias datang ke kota Ginny. Berpuluh-puluh tahun ia mencoba untuk melupakannya tapi ternyata tidak semudah yang ia pikirkan. Tepatnya sekitar 25 tahun yang lalu, Peter yang merupakan bagian dari Wild Eagle memilih untuk keluar karena dia kecewa kepada Celia yang membubarkan organisasi tersebut. Peter pun kemudian membuat organisasinya sendiri yang ia beri nama Elytra Devoli yang berarti sayap iblis. Namun sungguh apa yang dilakukan Elytra Devoli sangat jauh dari prinsip Wild Eagle. Akhirnya Peter patah hati saat mengetahui Celia sudah menikah dan saat itu tengah mengandung. Namun dia tetap tidak bisa membenci wanita itu, yang ia benci adalah suami dan anak-anaknya. Dan, kejadian percobaan penculikan Ray adalah salah satu dari rencananya. Selama ini Peter berusaha mendekati keluarga Celia tapi ternyata sama sekali tidak bisa. Baik suami dan anak-anak Celia tidak bisa ia sentuh sama sekali. Dan, ketika dia menerima kabar bahwa putra Celia itu tengah dekat dengan anak-anak Juna, ini menjadi seperti satu dayung dua pulau terlampaui. Saudara iparnya yang membenci keluarga Dewantara bisa sekalian ia bereskan bersama anak-anak Celia. Perfect planning. Apakah? Oh, tidak sayang. Tidak ada apa-apa. Peter yang tidak sengaja keceplosan langsung mendekap tubuh Erika. Ia mencium pucuk kepala wanita yang sudah 20 tahun menjadi istrinya. Nataya yang masih ada kelas di kampus menyempatkan diri untuk menjemput sang adik pulang sekolah. Hari ini tidak ada yang mencurigakan di sekolahan Dita,
dan hal tersebut tentu saja membuat Nataya bernafas lega. Namun mereka tetap harus waspada, tidak boleh lengah sedikitpun. Kak, gak usah jemput Dita tadi. Dita bisa pulang sendiri. Jangan bawel deh dek. Ayo naik. Dita memberenggut, rupanya ia salah sudah menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Hal tersebut menjadikan semua orang di rumah menjadi protektif terhadapnya. Meskipun begitu Dita tahu bahwa semua orang tentu saja mengkhawatirkan dirinya. Namun rupanya Nataya tidak mengajak Dita pulang ke rumah. Lah membawa sang adik ke suatu tempat. Dita tentu saja terkejut saat motor Nataya berhenti di sebuah gedung tinggi yang memiliki nama Star Building. Gadis itu mendengus pelan. Hufet, sudah kuduga. Jangan banyakin manyun tuh bibir. Kakak kuncir pakai karet baru tahu rasa. Dita menghentakkan kakinya mendengar ucapan sang kakak. Sedangkan Nataya hanya terkekeh geli. Nataya pun merangkul sang adik lalu melenggang masuk ke dalam Star Building. Sungguh pria itu merasa Star Building seperti rumahnya saja dikarenakan dia yang sering keluar masuk tempat itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nataya bersama Dita masuk ke ruangan Naisa. Naisa sedikit terkejut dengan kedatangan Nataya bersama seorang gadis berseragam putih abu-abu itu. Naisa mencoba menebak bahwa gadis itu adalah adik dari Nataya. Dengan sopan Dita menyalami tangan Naisa dan Airin yang ada di dalam. Kedua wanita itu sungguh takjub dengan sikap sopan Dita. Berbeda dengan Ray, dia langsung memeluk Dita dan mengacak rambut gadis itu. Layanan kami melibatkan risiko yang signifikan dan dapat menyebabkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Abang, stop. Kebiasaan ih. He abang kangen tahu sama kamu. Naisa dan Airin melongo melihat pemandangan tersebut. Ray dan Dita tampak begitu dekat. Nataya yang paham arti pandangan Naisa kemudian memberikan penjelasan. Jangan kaget gitu Nuna. Dita sudah mengenal Ray sejak kita pertama kali bertemu. Waktu itu Dita masih lumayan dekat juga dengan adik Nuna yang tengil itu. Naisa hanya mengangguk mengerti. Ray yang notabene-nya anak bungsu ternyata bisa kakak kabel. Ia terlihat begitu sayang dengan gadis SMA tersebut layaknya sayang terhadap adik. Abang gak pernah kelihatan. Kemana aja? Abangmu itu sok sibuk, keliling Korea gak tahu dia ngapain di sana. Pertanyaan Dita dijawab oleh Nataya asal. Yang bersangkutan hanya mendelikkan matanya menatap sang sahabat. Gue persulit rencana lo baru nyaho. Ampun bestie. Nataya mengangkat kedua tangannya ke atas tanda menyerah. Ancaman Ray berhasil membuat dokter muda itu diam. Lalu ada apa Nat kesini? Oh iya dek, udah makan. Dita menggeleng mendengar pertanyaan dari Naisa. Seketika Naisa menatap Nataya dengan tatapan tajam. Baru pulang itu Nuna belum sempat mampir juga cari makan, ucap Nataya melakukan pembelaan. Naisa pun akhirnya meminta tolong pada Airin untuk membelikan makanan. Ia merasa kasihan kepada Dita yang baru pulang sekolah itu terlihat begitu lelah. Lalu ada apa kesini begitu terburu? Soal kejadian rencana penculikan Ray bertahun silam dan orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar sekolah Dita, aku merasa mereka berkaitan. Tapi entah bagaimana bisa berkaitan. Aku hanya ingin memperingatkan agar semuanya lebih hati-hati dan waspada. Apa benar dek, kamu diikuti orang tidak dikenal? Iya Bang Ray, tapi hari ini tidak. Itu terjadi beberapa hari lalu. Ray dan Naisa saling pandang. Mereka berpikir,
Apa semuanya itu adalah ulah keluarga Sasongko? Tapi mengapa dia juga mengatakan Dita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka? Sungguh hal tersebut merupakan pertanyaan yang sama di benak Nataya dan Dita juga. Bab 46. Nataya membayar hutangnya kepada sang sahabat, yakni dengan memenuhi keinginan Rei untuk mendaki gunung. Niat hati juga ingin mengajak Naisa, tapi Nuna tercintanya itu sedang mengalami halangan hari pertama yang membuatnya enggan melakukan aktivitas. Terlebih Naisa juga mengalami nyeri yang lumayan membuatnya harus istirahat. Jika tidak kepalang janji dengan Rei, tentu saja ia akan lebih memilih menemani Nunanya. Bahkan sebelum pergi Nataya menyempatkan mampir untuk memeriksa kondisi Naisa. Pria itu memberikan obat pereda nyeri untuk sang kekasih. Hai shh, aku jadi nggak tega ninggalin Nuna. Sudah sana jalan, entar keburu bocah itu ngamuk. Nataya mengangguk, ia kemudian mencium kening Naisa sekilas dan berpamitan. Naisa sungguh meleleh menerima perhatian dan sikap lembut dari Nataya tersebut. Gimana? Semua sudah ready? Udah Nat, jangan kelebihan deh bawelnya. Heran gue udah kayak nenek-nenek aja loh. Bukan gitu kampret, kan Ios sendiri yang minta buat gue ikutan tes drive buat alat-alat no. Iya. Rei seketika nyengir memperlihatkan deretan gigi-giginya. Pendakiannya kali ini memang dalam rangka menguji kemampuan alat-alat outdoor milik perusahaannya. Perjalanan dari kota J ke kota Cianjur, yakni tepatnya di BC Putri Gunung Gede Pangrango, Cipanas, sekitar 2-3 jam. Ini kali pertama setelah mereka selama 3 tahun tidak lagi mendaki karena kesibukan masing-masing. Mereka memilih jalur Putri karena merupakan rute pendakian tercepat ketimbang jalur pendakian lainnya. Jika jalur Cibodas membutuhkan waktu sekitar 10 jam pendakian, jalur Putri bila lebih cepat 2-3 jam. Namun jalur Putri terkenal dengan medannya yang cukup berat karena terjal dan didominasi tanjakan. Serius mau lewat Putri? Yoi? Nggak masalah kan? Nggak sih. Keduanya mantap melewati jalur tersebut. Rencananya saat sampai nanti mereka akan langsung mendaki agar bisa mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana dan tidak kemalaman. Mereka berangkat pukul 6 pagi, estimasinya mereka akan sampai di BC Putri sekitar pukul 9. Jika mereka berangkat dari basecamp pukul 10 maka sekitar pukul 16 mereka akan sampai di alun-alun Surya Kencana. Beberapa peralatan dan logistik, dalam hal ini makanan, sudah mereka persiapkan. Sebagian besar alat yang dibawa dari merek Naure Outdoor. Mulai dari tenda, trekking pole, sleeping bag, bahkan sepatu dan jaket juga. Lalu apa gue harus memberi review di media sosial? Jika lo nggak keberatan. The power of followers. Gue lihat follower lo lumayan banyak. Lumayan bisa bikin no semakin terkenal di kalangan anak muda. Nataya mengangguk mengerti, ia kemudian kembali menyandarkan punggungnya di kursi penumpang. Ya, Nataya lah yang meminta Rei untuk mengemudi. Semalam dia harus ke rumah sakit karena banyak pasien yang datang ke IGD. Tak berselang lama pemuda itu tertidur. Rei hanya menggeleng pelan. Ia pun mengecilkan volume musik yang tadi ia putar. Rei juga mengatur kursi milik Nataya agar sahabatnya itu bisa tidur lebih nyaman. Mbak, aku berani jamin kamu akan bahagia bila bersama dengan bocah kampret ini. Rei tersenyum melihat Nataya. Tampak sekali gurat lelah di wajah temannya itu. Namun sungguh Rei salut, meskipun tengah lelah Nataya tetap memenuhi janjinya kepada Rei untuk mendaki Gunung Gede Pangrango.
Di tempat lain Naisa masih merasakan nyeri di perut akibat tamu bulanannya. Saat ini dia tengah merebahkan diri di sofa ruang tamu. Naisa sedikit terkejut mendengar pintu rumah diketuk. Tok tok tok, ya bentar. Naisa berusaha bangkit tapi sungguh ia tidak kuasa. Akhirnya ia memanggil Mbok Yem untuk meminta tolong dibukakan pintu. Non, pindah kamar aja ya. Iya Mbok, tapi nanti. Itu ada tamu soalnya. Mbok Yem langsung bergegas menuju pintu dan membukanya. Wanita berusia hampir 60 tahun itu sedikit terkejut melihat siapa yang berdiri di balik pintu. Naisa, ada Mbok. Mbok Yem masih terdiam. Ia sungguh bingung bagaimana bersikap, rasanya ingin sekali ia mengusir pria itu. Siapa Mbok? Ucap Naisa. Nai, ini aku. Sayang, kamu kenapa? Naisa begitu terkejut melihat Adnan yang langsung masuk melewati Mbok Yem. Bukannya senang ada yang datang, Naisa malah semakin sakit perutnya. Adnan mencoba mendekat dan menyentuh Naisa namun dengan sigap Naisa berdiri menghindari sentuhan Adnan. Nai, aku cuma mau membantumu itu saja. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Jika kau benar mau membantuku maka segera pergi dari rumah ini. Naisa berdiri sambil memegangi perutnya yang masih nyeri. Obat pemberian Nataya tadi rupanya hanya sebentar meredakan sakitnya. Nai, kamu kesakitan. Biar aku membantumu. Stop. Berdiri di sana. Jangan berani mencoba mendekati calon menantuku. Adnan terkejut. Bukan hanya Adnan tapi Naisa dan Mbok Yem juga. Tante Silia. Sayang, kamu tidak apa-apa. Silia mengangguk tapi Silia merasa Naisa sedang tidak baik-baik saja. Ayo ikut Tante. Tante antar ke rumah sakit. Naisa hendak menolak namun ia sungguh tidak berdaya. Naisa pun menurut dengan ibu dari Nataya tersebut. Sedangkan Adnan, tentu saja pria itu cengok. Ia sungguh dibuat bingung dengan apa yang ia lihat itu. Bo, tolong hubungi ibunya Naisa. Bilang saja Naisa dibawa Silia istri dari dokter Dika ke rumah sakit. Baik Bu. Naisa benar-benar merasa kesakitan. Beruntung Nataya tadi berpesan kepada sang mama bahwa Naisa tengah sakit haid tapi ada yang sedikit berbeda dengan sakit haid yang biasanya. Setelah mengantar Dita ke sekolah, Silia pun segera melaju ke rumah putranya yang ditempati oleh Naisa tersebut. Sungguh tepat waktu, karena hampir saja mantan suami Naisa yang durjana itu hendak menyentuh Naisa. Apakah sangat sakit? Iya Tante, padahal biasanya nggak begini. Panggil Mama saja. Apa biasanya juga sakit? Iya Ma. Tetapi ini sangat sakit. Tadi Nataya sudah memberi obat pereda nyeri tapi efeknya cuma sementara. Silia sedikit cemas pasalnya keringat dingin keluar dari tubuh Naisa. Dengan sedikit lebih cepat, Silia menekan pedal gasnya agar segera sampai ke rumah sakit. Cekait. Mobil Silia menepi tepat di depan pintu IGD. Silia langsung memanggil tenaga medis untuk membantu Naisa. Mereka kemudian membawa Naisa ke ruang tindakan. Tak berselang lama, Gendis dan Juna datang. Tampak wajah panik pada pasangan suami istri tersebut. Mbak, terima kasih, ucap Gendis. Sama-sama, Naisa sedang diperiksa. Apakah biasanya Naisa sering sakit saat datang bulan? Iya Mbak, tapi sangat jarang. Hanya sekitar beberapa bulan ini. Semoga tidak ada hal yang serius. Ketiganya duduk di kursi tunggu sambil menunggu hasil pemeriksaan Naisa. Tak lama Dika pun datang menghampiri sang istri sambil berlari kecil.
Ia kemudian menyapa Juna dan Gendis lalu menanyakan keberadaan Naisa. Dika pun akhirnya masuk ke ruang IGD untuk melihat kondisi Naisa.